Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya para saudara-saudara persaudaraan pengacara Jawa Timur, para advokat yang tergabung di dalam lintas organisasi, lintas iman. Pagi ini meskipun hari libur, kami dari tim Palegan Hukum Nusantara mendudukkan hukum Nusantara pada tempatnya, membela orang yang tidak mampu, membela orang yang terzalimi dan teraniaya atas lahannya seluas 3.285 yang berada di Kelurahan Keputih, Sukolilo. Saat ini kami akan melakukan eksekusi lahan. Mohon maaf kalau bicara hukum nanti di pengadilan, tapi kami berdasarkan surat perlu kami lakukan eksekusi ini, mengingat semua pemilik berhak untuk menguasai menurut PP 24 tahun 97 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Sehingga kami akan kuasai beserta tim, beserta tim semua. Tim kami sudah ada 2 mobil yang stay di lokasi, ada beberapa orang yang sudah standby juga. Untuk perkara tanah memang sangat pelik, sehingga kami sebenarnya kepada pemerintah Indonesia, kalau mau fokus mengurus persoalan-persoalan tanah, kalau memang niat Kementerian ATR, BPN, niat ya, kalau punya niat, jangan hanya tiap menteri itu slogannya berantas mafia tanah, tetapi nol semuanya nol. Ya, saya praktisi yang bertahun-tahun sudah melalang buana mendampingi, menangani persoalan tanah orang-orang yang tidak mampu khususnya. Buatlah peradilan khusus ad hoc. Nah, ini baru benar. Disitulah bagaimana proses asal-usul produksinya, mulai dari tingkat kelurahan, mulai dari tingkat notaris, sampai di BPN. Kalau hanya sampai saat ini gini-gini aja percuma, ganti menteri 1000 kali pun sama. Ya, ganti menteri 1000 kali pun menurut saya sama, hanya politik saja. Pakai lipstik ini loh. Menteri siapapun hanya pakai lipstik, kasihan rakyat. Apa mafia tanah yang mana? Banyak terjadi. Pemilik uang, pemilik modal, dia tahu set plan yang sudah dikasih oleh pemerintah karena kedekatan dengan pemerintah. Dikasih set plan. Lahan ini akan digunakan untuk apa? Digunakan untuk objek apa? Objek vital pemerintah itu apa? Mereka sudah tahu. Mereka nggak perlu beli tanahnya. Mereka cukup beli surat-suratnya. Mereka cukup beli kepala pejabatnya. Pejabatnya dibeli suratnya, dia diamkan. Kalau tanahnya kosong, diuruk 1 truk diam, 5 truk diam, 10 truk diam, seluruhnya diuruk. Tapi kalau ada bangunan-bangunan rakyat, baru dia akan lakukan gugatan karena mereka punya uang, punya fulus. Inilah Indonesia Raya. Kasihan para pejuang-pejuang kita yang dahulu meneteskan air mata, meneteskan darah untuk perjuangan Indonesia, untuk kemerdekaan. Namun saat ini Indonesia banyak dikorupsi, banyak disalahgunakan, rakyat jadi korban. Tanah-tanah dikuasai semua. Itu produknya Bung Karno, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 udah bagus. Tetapi yang banyak digunakan adalah aturan pelaksanaan yang baru-baru dan banyak penyimpangan. Hati-hati para instrumen produksi sertifikat, produksi tanah agraria, mulai dari desa harus dikuasai tanah, harus dikuasai buku desa. Jangan ada buku desa itu dilompat-lompati. Alasan
kelangsiran, alasan dilompati nomornya, alasan pedoknya sudah berganti. Ini kan akal-akalan. Nah, kalau ada peradilan khusus ad hoc, saya yakin ini kapasitas dan kewenangan peradilan itu untuk membongkar. Ini baru serius. Pemerintah serius menangani mafia tanah. Kalau hanya masih dengan seperti ini regulasi saat ini, ngomong kosong. Omong kosong, mereka dibaliknya juga para pengusaha properti, pengusaha pertambangan dan lain-lain. Ya, ini adalah usulan kami kepada siapapun. Nanti video ini kalau nyebar kemanapun silakan. Ini usulan kami kalau memang mau konsen serius pemerintah mau memberantas mafia tanah, bentuk peradilan ad hoc khusus agraria. Disitulah nanti akan dikupas bagaimana proses terjadinya, asal-usul kepemilikan tanahnya. Demikian, salam santun dari kami, Palenggan Hukum Nusantara. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.